Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alana minal rasyidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Segenap puji dan untayan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan malam yang membahagianya di bawah terang cahaya bulan, negeri kepada kitanya sehat badan, sehat pikiran, dan yang paling penting sehat keimanan kitanya, dapat pui langkah dari rumah dengan kehangatan keluarga, dengan hiburan mata dan nonton TV berbagai pilihan sinetron dan film, tekanan rupa artis yang lagak dan ganteng, dan tinggal yang Bandung tajak uli ke Masjid Asyuhada di Lampanahnya, tadu ada tempat biasa yang tanggung untuk adik-adik malamnya gak ada tanya. Mudah-mudahan baik reduk ilai, karena menyaruh reduk berarti kitanya berkut lagi orang kut pada reduk itu. Dan tinggal yang Bandung karena kecintaan kitanya kepada Allah, kecintaan kitanya kepada Rasulullah, ada bukan taja intat tapungan Rasulullah dalam perang membela akidah Islam. Setidak-tidaknya kita lemah bukti di hadapan Allah bahwa kecintaan kami kepada Allah menggerakkan langkah kaki kami berjalan menuju tempat peringatan sejarah Maulid dibacakan. Maka dalam satu riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada satu rombongan pasukan yang oleh Rasulullah dibentuk di akhir hayat beliau dalam rangka menghadapi peperangan dengan tentera Romawi. Pasukan yang rakyatnya oleh Rasulullah ditunjuk di bawah komando panglima tertingginya seorang remaja baru berusia sekitar 17 sampai 20 tahun. Nama anak muda ini adalah Usamah bin Zaid, 17 tahun. Dan dalam pasukan tersebut bergabung jenderal-jenderal senior. Nah, Umar bin Khattab, sebelumnya ada Abu Bakar Siddiq, Khalid bin Walid, Talhah bin Ubaidillah, Umar Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Tapi jenderal senior yang berbintang 4 dengan pangkat dan tanda jasa yang kepunuh Pak Bajai berada di bawah pimpinan seorang anak remaja yang baru selesai latihan pramuka. Tapi karena Rasulullah yang tunjuk orang Pak Bentang, sama persis seperti ketika
ketika presiden menunjukkan siapapun untuk menjadi Panglima TNI dan Kapolri tidak bisa dibantah, hak prerogatif. Berangkatlah pasukan, tapi sampai di luar gerbang Madinah dipegang oleh Usamah bin Zaid. Melihat kondisi kesehatan Rasulullah yang memburuk, ikutnya baiklah berangkat ilaih, tak berkemah di luar kota Madinah. Bila 2 hari ke depan kesehatan Rasulullah membaik, kita berangkat. Tapi bila kesehatan Rasulullah memburuk, kita kembali ke Madinah. Ternyata atas kehendak Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit berat dan meninggal dunia. Maka kembali pasukan ke Madinah, dibubarkan pasukan. Diselenggarakan jenazah Rasulullah 3 hari kemudian setelah Abu Bakar terpilih sebagai khalifah. Maka yang pun dikejar oleh Abu Bakar 2 agenda. Yang pertama, menguburkan jasad Rasulullah di malam Kamis, dan yang kedua, melanjutkan pasukan yang dibentuk oleh Rasulullah. Ahwate didengar oleh orang-orang Tuhan bahawa Abu Bakar ingin melanjutkan pasukan ini. Mulailah jenderal-jenderal senior berbisik-bisik. Hai, ada je banyak cirinya ke penima. Citunya orang-orang lain yang seniornya. Apa Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, Talha bin Ubaidillah, terserahlah. Yang ada banyak cirinya. Masuk dalam logika Sayyidina Umar, pekan hantar duka atau usulkan orang lain. Maka Sayyidina Umar temui Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah, kami tidak menolak untuk berperang dan berangkat perang hari ini. Tapi kami hanya meminta, mohon dipertimbangkan kembali Panglima tertingginya. Janganlah anak kecil yang tidak punya pengalaman perang ini. Citunya orang lain terserah, tentunya orang dia Khalid, dia Talha, dia barang kesohjet. Yang baik ini banyaknya. Abu Bakar yang sedang duduk di kursi kayunya bangkit berdiri dengan muka merah padam menahan emosi. Getenak ke Sayyidina Umar bawa bekal punya, wayhak ya Aba Hafsin, celaka engkau wahai Umar, engkau minta saya mengganti keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Sungguh kalian akan berjalan di bawah pimpinannya, atau silahkan kalian berontak lawan saya. Kayak itu dikomandoi oleh ini atau kayak perangkai. Terkejut Sayyidina Umar itu nak di Jokowi, presiden bawahnya. Keluarlah Sayyidina Umar temui jenderal-jenderal ini. Gara-gara wakah keke kena tenang. Gara-gara kalian saya kena marah. Berangkat. Maka ketika pasukan sudah berbaris, Usamah bin Zaid di atas kuda perangnya dengan pakaian kebesaran, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melepaskan pasukan ini, memberikan motivasi. Setelah selesai, beliau turun dan berjalan kaki di samping kuda. Usamah bin Zaid 17 ton atas kuda, Abu Bakar yang 60 ton, 58 tahun pada saat itu berjalan kaki di sampingnya. Jatuh. Anak muda yang adab, yang dididik dengan akhlak kenabian, menang kalian urut Tuhan jangan tapak babinah dipegang. Ya Khalifah Rasulullah, sa'anzil wa tarkab. Wahai Khalifah Rasulullah, saya akan turun dari kuda ini dan silahkan anda naik untuk berjalan. Adab anak kecil memuliakan orang tua. Ilat bahli jangan dapat orang ketuaan betul. Orang tua ini kemudian menjawab, getut Abu Bakar, la tanzil wala arkab. Kamu tidak perlu turun dan saya tidak akan naik. Takut Usamah. Barulah dijelaskan alasannya oleh Abu Bakar. Innama uridu an ughabbira qadamayya fi sabilillah. Saya berjalan ini lejak mentapak lentir atau tanahnya, hanya lebih tujuan sekedar agar kedua belah telapak kaki ini berlumuran dengan debu, mengantarkan tentera yang akan berperang di jalan Allah. Ada hana pahala lenjak perang, paling kurang na abe bak kaki len je kesaksi na lenjak tentera yang jak perang. Ini semangat. Maka semangatnya yang tak pelihara abang malam. Hana tateme duk dengan nasihat Rasulullah, hana tateme pengan Rasulullah bijak perang,
hana tateme dampingi Rasulullah kejak berdakwah, hana tateme untuk jak pengen Rasulullah sama sekali. Paling kurang nak ajak dengar dakwah tentang peringatan Maulid sambil belajar keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita punggung bak taduk dengan hati halu, mudah-mudahan mengabai gaki bak tapu dengan tapak jadi saksi di hadapan Allah Taala bahawa kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka puja bertanya kepada Allah atas nikmat kesihatan iman dan kekuatan akidah untuk terus mempopulerkan, menyemarakkan peringatan-peringatan Maulid dalam bentuk-bentuk yang sepatutnya. Selawat salam terhadiahkan kepada junjungan alam Nabi kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang luar biasa cacat, ke urang Tuhan kehormat dan banyak bersayang. Makanya yang panglima benar cerita Usamah bin Zaid, ayah dari Usamah adalah anak angkat Nabi Zaid bin Harithah. Mak Usamah adalah ibu angkat Nabi Barakatul Habasyiyah, yang kita dengar sebutan dengan nama Ummul Aiman. Ummul Aiman mak, Zaid ya. Ummul Aiman adalah ibu angkat Nabi, Zaid adalah anak angkat Nabi. Oleh Nabi, setelah Zaid bercerai dari Zainab binti Jahsy, genikahkan Zaid anak angkat dengan Ummul Aiman mak angkat. Nya luar biasa. Nek menikah mencucur. Ini lama menyoci menikah mencucur ramai. Nya nek menikah mencucur yang palola. Nya baby berondong katanya. Tapi inilah pernikahan yang sangat diberkahinya beliau, melahirkan seorang anak kecil yang bernama Usamah bin Zaid. Nyan baik kira orang ganteng datang. Nyan kulit hitam legam lagi kulit mar. Ummul Aiman Al-Habasyi dari Ethiopia. Oh, nyan keriting halu. Yang nak putih bagian tau tiga mata. Tapi warna kulit tidak mengurangi cinta dan sayang Rasulullah kepada Usamah. Sehingga Bapak Hurau ketika Usamah melit-lit dengan Hasan bin Ali bin Abi Talib tamam dalam rumah Ummul Mukminin Aisyah jak kelompok Nabi, megantok kaki Usamah bak pintu, rubah melengkap luka kena. Gepegah Nabi bak rumah bak Aisyah, ya Aish, wahai Aisyah, pebedah Usamah dan lap darah kena. Nyan Nabi yang perintahkan kepada Aisyah. Tapi di Aisyah asai kekalan kepada Usamahnya tingkat ke Yahya Zaid bin Harithah. Asai tingkat kepada Zaid, tingkat kepada kira uring inang yang menghadiahkan Zaid kepada Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Menang tingkat Khadijah, ilah emosinya cemburu kepada madu pada kami umur. Hana berbeda Aisyah Ummul Mukminin. Ahwatnya dikalan di Rasulullah kurumah hana kepatih dengan hana diulang perintah oleh Nabi kita ikut kurumah Malaysia. Maka Nabi gedau bijak gedau gemat babahu Usamah bin Zaid gepu gedau, dan darah yang ili bak kenengnya kan gelap dengan tisu, hana gelap dengan sapu tangan, tapi dengan bibi dikecup oleh Nabi dihisap darahnya. Kecintaan Rasulullah kepada anak kecil sekalipun warna kulitnya hitam legam, Usamah bin Zaid, Nabi sangat cinta kepadanya. Nyandung kecintaan Nabi kepada Usamah, dan itu diakui oleh para sahabat. Sampai kelak Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, yang jad ke Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, dikirim pasukan oleh Sayyidina Umar di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memerangi kerajaan Persia yang dipimpin oleh Kaisar Kisra bin Hurmuz. Termasuk dalam pasukan perang Abdullah bin Umar, masuk dalam pasukan perang Usamah bin Zaid. Menggantung-gantung posisi. Renyan jenderal besar, dia kaji pasukan kecil. Tapi tidak ada masalah, kemuliaan itu di sisi Allah. Setelah perang diselesaikan, umat Islam menang, rampasan perang dibawa pulang ke Madinah. Dibagilah ghanimah oleh Sayyidina Umar. Kepada setiap tentera yang berperang diberikan haknya.
tiba-tiba terlihatlah jatah yang diterima oleh Usamah bin Zaid 2 kali lipat tentera yang lain, termasuk 2 kali lipat daripada putra presiden Abdullah bin Umar. Tersinggunglah Abdullah, ditanya mbak Yahya, wahai ayahku, kenapa Usamah berperang dengan saya sama-sama dengan kami mendapatkan ghanimah 2 kali lipat daripada jatah kami? Pasal Usamah lebih daripada kamu. Sayyidina Umar dengan sedikit marah katakan, huwa ahabbu ila rasulillahi minka wa abuhu ahabbu ila rasulillahi min abika. Dia lebih dicintai oleh Rasulullah daripada kamu, dan ayahnya lebih disayangi oleh Rasulullah daripada ayahmu. Niat bahasa Indonesia, niat duduk dalam bahasa Aceh timang. Apakah dia Umar? Jih lebih disayang di Nabi daripada kah? Ia jih lebih dicinta di Nabi daripada ayah kah? Mendreng tentang laulai, tengah dulu. Kenapa? Pengakuan para sahabat tentang kedudukan Usamah bin Zaid dalam pandangan Rasulullah. Ini Usamah bin Zaid, beliau sayangi anak kecil, beliau muliakan orang tua. Maka bahagian dari kemuliaan tersebut, akhlak keteladanan tersebut, Nabi mengajarkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah, man ahabba ayyamtathila lahun nasu qiyamah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang merasa senang orang lain bangkit berdiri menyambut kehadirannya, awak tetro tanya awak tempatnya tagalan ubi na urang kebudah belum tedah. Timbul perasaan senang dalam hati tanya, pergi ke Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan tempati kedudukannya di dalam neraka. Maka Nabi tidak izinkan kita mempraktekkan kebahagiaan tersebut. Bukan memuliakan tidak boleh, tapi orang yang dimuliakan tidak boleh merasa senang. Maka tak lemah contoh teladan ketika Gebedah Bapak Camat menyampaikan sambutan Ilen dengan Tengku Imam dan Bedah. Gebedah Tengku Imam menyampaikan sambutan Ilen dengan Pak Camat dan Bedah. Len Bedah dan Jai kena ada mimbar, Pak Camat dengan Tengku Imam Gebedah. Bedah benar adab. Yang dilarang oleh Rasulullah bukan bangkit itu, yang dilarang oleh Rasulullah bukan berdiri itu, yang dilarang oleh Nabi adalah perasaan di dalam hati orang yang dimuliakan. Hebat hati. Oh menang kemudah Pak Camat nanti ibu payah dah. Nya menyanyi kamu dah hati, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan tempati kedudukannya dalam neraka. Maka Nabi pernah para sahabat, beliau datang ke masjid, sahabat duduk sedang mengkaji Al-Quran dan Sunnah, menandakan Nabi tamam. Tiba-tiba para sahabat berancang-ancang bangkit. Ahwatnya kekanan sahabat kena bedah, getegur Nabi, duduk. Tidak beliau izinkan sahabat memuliakan beliau. Tapi luar biasanya, ketika sahabat berkunjung ke rumah Nabi, setiap satu orang sahabat yang masuk disambut oleh Nabi dengan kehormatan. Roh Abu Bakar dengan Umar ke rumah, Gebedah Rasulullah bejak pintu rumah bajarau ginta ke tempat itu. Ingat mungkin kan karena ya tuan berdua. Datang Sayyidina Utsman dan Ali. Nabi bangkit dari tempat duduk, menanti di pintu, menjabat tangan, diantarkan ke tempat duduknya. Oh kadangnya karena melintir. Datang Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya, Zubair bin Awam. Gebedah Nabi gejak ke pintu, kesambut, gemat bajarau gintat ke tempat itu. Oh mungkin karena mereka orang-orang terhormat merdeka. Datang Bilal bin Rabah yang mantan Lamid, gebedah Nabi dari tempat itu, gemat bajarau gintat ke tempat itu. Oh mungkin karena mata agak. Datang Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra, cacat mata, buta. Gebedah Nabi jepat pintu gepret, gemat bajarau gintat ke tempat itu. Sehingga setiap sahabat yang masuk ke dalam rumah Nabi bertanya-tanya, sebenarnya siapa di antara kita yang paling dimuliakan oleh Nabi? So yang paling mulia. Maka adab ini keteladanan dari Rasulullah. Tapi yang kita sayangkan dan juga saya sedih, ilan dan buat badayah dan mengurai badayah udip dan dayah dari badahi dan dayah tapi nohat hanim kasilau. Awatnya tak merompak mengurai-gurai itu lepas berapa bodoh.
Yang tirandu ketunjuknya roh tulak lah ujung. Kita murid akan muliakan dia. Tapi yang kita inginkan dari guru kita adalah keteladanan untuk bagaimana memperlakukan orang lain. Jadi menan guru yang berkatanya menang, tak bosan, tak balas dendam tu murid, duduk cik menang, cik tulak lah. Keteladanan itu diajarkan oleh Rasulullah dan kita berharap al-ulamatu warasatul anbiya lam yarithu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihaqqin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi. Yang mereka warisi bukanlah dinar dan dirham, yang mereka warisi bukanlah pangkat dan jabatan, yang mereka warisi adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari para ulama, sungguh sudah menerima warisan yang penuh. Yang keteladanan, praktek. Maka adab lebih penting daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Adab posisinya berada di atas ilmu. Ini Imam Syafi'i yang katakan. Fajar kepegang ketika beliau tamat pengajian dari gurunya Imam Muslim Az-Zanji di Masjidil Haram. Al-Quran lelucuh dengan berbagai penafsiran kalau gapai dalam pikiran. Kitab hadis satu-satunya yang sudah tertulis dan dibukukan adalah Al-Muwatta Imam Malik bin Anas. Beliau hafal di luar kepala. Belum ada Sahih Bukhari dan Muslim karena beliau berdua belum lahir. Ahkabih gapai membandung syarah Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud. Gurunya Imam Muslim Az-Zanji katakan, wahai Muhammad, engkau sekarang sudah alim. Anak banyak umur 10 tahun terpegah kamalim, ikrup-grup tajuk Alhamdulillah kamalim kaya. Kuat nyandung bahagia senang hati ingin menyampaikan berita gembira kepada ibunya. Sampai di depan rumah, pintu rumah tersebut digedor. Gedor anak piu-piu. Biasa gedor pintu 3, 2 gau, leher gau, tapi nyoh anak piu-piu gedor. Keluarlah ibunda beliau dengan wajah sedikit murung. Katanya, ma'ah jalaka. Apa yang menyebabkan engkau terburu-buru dan tergesa-gesa seperti ini? Lupa Imam Syafi'i perhatikan raut wajah ibunya yang natingat menyampaikan berita gembiranya. Mak len kembali. Yang terjadi Imam Syafi'i lawinnya naik kampung lampanah keluar rumah menang pegah bak mak. Yang langsung mak ke tepi Indrapuri dia belum luka. Gepegah je ke Imam dengan Imam keluar rumah tak petijuk adik len kembali. Tapi ibunda Imam Syafi'i tidak merespon ucapan anaknya yang menyatakan diri sudah alim. Beliau masuk ke dalam kamar dan menuliskan surat hanya dengan satu batang kalam. Boleh mana dicelupkan dalam tinta, ditulis berulang-ulang. Lipat kertasnya, gejok balik, hanya tintanya Pak Gure kata. Tanpa amplop, tanpa pengaman dan tanpa perangko. Rok Pajaro Gure menan pehak. Ternyata hanya sebaris kalimat saja. Alimhul adaba qabla an tu'allimahul ilma. Ajarkan adab kepada anak ini sebelum Anda ajarkan ilmu. Tidak diterima anaknya alim apabila tidak beradab. Makanya kenyo PR katanya di Lampanah, di Indrapuri, di Aceh Raya, di Aceh, di Indonesia. Pendidikan kita pendidikan yang mengabaikan adab. Pemerintah di tingkat pusat sangat serakah di dalam ratifikasi semua konvensi internasional. Atainya ITB peraturan baru internasional Indonesia yang pertama ratifikasi. Siap tidak siap tanda tangani. Ingin eksis di dunia internasional. Apa yang terjadi? Maka kita abaikan kearifan, kebiasaan, tradisi-tradisi masyarakat katanya, pegat pemberlakuan tentang perlindungan hak-hak anak. Maka dibuatlah dinas DP3A, Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dibuatlah UPTD-nya P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Maka berbahagialah perempuan, berbahagialah anak. Musibahlah orang tua dan musibahlah laki-laki. Yang nak perlindungan perempuan dan anak. Orang indah malamnya gerpoh lelako, mencap limong bakmi kenyan, gejak pak puskesmas divisum datang ke polsek almit PP dan PA, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pak, saya mengalami KDRT. Diproses, lakau gahui dipidanakan. Isak lang gerepuk. Nyam urinang, tapi menyelakau kenang drum pak promo. Nyah nak melapor. Bahkan tidak ada perlindungan suami. Ya, menani drum di promo, tajak ke pak polisi, pak proses lapor pak. Saya mengalami KDRT. Ya, geduknya polisi ni ke mesin komputernya. Siapa korbannya? Saya. Nyadi piuh mengerti pak polisi kalan mereka. Bapak korban? Ya, bukan bapak tersangka. Habis. Tidak ada perlindungan suami, yang ada perlindungan perempuan dan anak. Maka lebih ingat yang jomblo-jomblo bahalam kahwin, nyan beroh merupok promoh jago kereti. Habis. Pelam yang merupok promoh atlet Smackdown. Nya hancur, yang dapat ngadu. Tinggal bah Allah Taala tu kita melapor. Ada perlindungan hak anak. Orang tua di rumah marah kepada anak tercuti lembam bakulit. Kalau anak ini mengerti hukum, dia akan datang ke puskesmas, divisum, bukti visum diserahkan kepada polisi. Ayahnya bisa dipidanakan. Kenapa? Melakukan KDRT. Nyo nangrau katanya nyo rusak tatanan ini karena pemerintah di pusat terlalu serakah. Bukan berarti kita ingin membuka ruang dan izin agar suami melakukan kekerasan kepada istri. Bukan kita ingin membuka ruang supaya orang tua bisa melakukan kekerasan kepada anak. Tetapi kita ingin menghidupkan sebuah kearifan bahwa tidak boleh ada anak yang mempidanakan orang tua, tidak boleh ada istri yang mempidanakan suami. Rendah tatanan masyarakat. Bahkan barangkali bak mayang-mayang tirau rinang kana lako merumpok dengan jamun. Bak reuni KCLBK, cinta lama bersemi kembali. Itu yang itu. Kamu kawin Allah kan ada anak kawin kan, kamu kawin dua kan. Mayang-mayang. Maki pandai begat karena lako kakek kutunggu jandamu. Mayang-mayang pegah kutunggu jandamu. Di orang agamnya mayang, di urinang yang serius. Karena mau urinang hanya cerita mayang, bak bu benar lepas serius kan. Lakau kana tapi bang fikir kalimat kutunggu jandamu yang benar. Gawa rumah proses lakau dan nauzubillahnya terjadi bak ngan tuan tengku kamanen na kepimpin dayah kita pegah ataupun paling kurang di atas balai buat becut. Bak mayang-mayang engenyan bancri dengan urinang na anak dua dah gawa tu kampung merumpok dengan jamun. Kita jangan hana lupa anak mak mik ni. Alah kapisah kacri. Allah kan sayang tak tahu. Yang keadaan anak melakau kata kalau kahwin dengan kata mayang-mayang ada anak melakau kata kalau kahwin kata. Setelah selesai pertemuan ditengkunya kembali kepada Aceh. Berselang beberapa bulan kemudian pulang ke kampung. Gejak urinangnya secara khusus dia merupok pegang. Tengkulan alhamdulillah kamu ceri dengan kau. Itu yang terkejut bahkan. Kan kena pegang kalau ikut menyalan anak kau dan kahwin dengan. Jadi kakak lenggukan cerai lakonya, nyokal tibit kalimat cerai dan keselesaian dah kaji berkahwin. Masa kena berkahwin kata, kan kena pegang kutunggu janda. Mayang-mayang pergi dia. Ada mayang-mayang pergi kamu ceri kau. Maka tidak boleh dalam gurauan kita merusak rumah tangga orang lain. Tidak boleh mengganggu istri orang lain walaupun hanya bersifat gurauan. Kutunggu jandamu. Baik terpegah urinang mantang dan kau dom orang inang kamu ceri dalam masa iddah tidak boleh diucapkan kalimat yang demikian. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Jangan kalian berharap-harap terungkainya ikatan nikah sampai tiba pada waktunya. Nyandruk bertingkat urinang kamu ceri kata liklay hanjut berangkah proposal saja nama. Dibuat aturan dalam agama kecuali dengan cara sindiran pada orang yang sudah meninggal suami. Nyan punya kamatilah kau baru je sindiran sayang tak mau bubung hana pedak ni dah. Apakah karena pada orang perempuan yang meninggal suami tidak ada harapan suaminya akan kembali. Ana mungkin yang terjadi saya lakukan pendung dia. Maka ini keteladanan berikan kehormatan kepada orang-orang yang memang sepatutnya dimuliakan. Maka selawat salam ditanya kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beserta sahabat beliau, generasi terbaik dari umat ini,
yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis, khairul quruni qarni thumma alladhi yalunahu thumma alladhi yalunahu. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat yang murid saja Nabi. Thumma alladhi yalunahum, kemudian mereka yang ikuti sahabatku, para tabi'in. Thumma alladhi yalunahu, kemudian mereka yang mengikuti murid dari sahabatku, tabi'in. 3 generasi. Maka diikat oleh Rasulullah, Allahu fi ashabi, Allahu fi ashabi, 2 golongan. Faman ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap sahabatku, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap sahabatku. Barang siapa yang mencintai mereka, maka dengan kecintaanku aku cintai dia. Wa man adzahum faqad adzani. Dan barang siapa yang menyakiti mereka, sungguh telah menyakitiku. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang sakit dan kau sakit Allah Taala. Wa man adzallaha faqad annama ya'khudhu. Barang siapa yang sakit Allah Taala, fayushaku ayyakhudahu, maka dikhawatirkan Allah akan menurunkan siksa kepada orang tersebut. Maka yang sangat disayangkan terhadap sahabatnya, beliau jaga adab di Nabi, ajak barang gapo perangui sahabat hanya terdeah yang kengkan lendanya. Tapi na'udzubillah, dalam ceramah mimbar-mimbar dakwah laginya, ada beberapa orang sahabat Nabi yang selalu rutin untuk dicela, dinistakan. Yang paling populer adalah sahabat yang bernama Sa'labah bin Hasib. Sa'labah bin Hasib At-Tamimi Al-Ansari, maaf, Al-Ansari. Nyan sabi terpegah pa orang kampung, nyan bek cerita lagi Sa'labah. Asyik merumpak orang klik nyan bek lagi Sa'labah. Sabi Sa'labah terpujit dengan derah babah, katanya tentang kadar kemiskinan, kadar tentang pelit dan bakhil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang perlu kita tahu adalah bahawa Sa'labah bin Hasib adalah salah seorang sahabat Nabi. Beliau termasuk veteran perang Badar, Badariyah, veteran perang Badar. Dan tentang veteran perang Badar yang dipegang oleh Rasulullah, yang hadis qudsi, i'malu ya ahla badrin faqad ghafartu lakum. Silahkan kalian berbuat suka-suka kalian wahai pasukan perang Badar, sungguh aku telah ampuni dosa kalian. Gejuk surat keterangan oleh Allah Ta'ala, sertifikat kepada veteran perang Badar, silahkan berbuat maksiat suka-suka kalian, dosa kalian telah aku ampuni. Itu veteran perang Badar. Kena Mekat Kenya Mekat, you kena pep sabu-sabu pep, you kena Medina you kena Pah you kena main judi you kena jeb arak jeb you. Faqad ghafartu lakum, sungguh telah aku ampuni dosa kalian. Ini sahabat perang Badar. Tapi tiba-tiba dalam mimbar dakwah seperti ini, Sa'labah dijadikan tokoh yang sangat buruk, perannya antagonis, orang yang paling krik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Walaupun referensi tentang Sa'labah yang pelit terdapat dalam tafsir At-Tabari, walaupun referensi tentang Sa'labah terdapat dalam tulisan para ulama, tapi dibantah oleh para ulama yang lain bahawa riwayat tentang Sa'labah ini riwayat yang dhaif jiddan, tidak boleh dijadikan hujjah. Beliau seorang sahabat Ahlul Badar, meninggal dunia di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, meninggal dalam keadaan beriman. Seorang yang bertemu Nabi dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman adalah sahabat, sahabat hanjir terdeah yang kengkar. Maka kalian ingat malamnya ketika uke nak terpegat kegiatan dakwah taundang burai-burai dan yang lain, tiba-tiba dari atas mimbarnya terdeah yang kengkar ke Sa'labah, yang langsung dari iyung dia tanya itu, tengku tak boleh gandang ke Sa'labah. Kenapa? Tidak boleh ada orang yang mencaci sahabat Nabi dan kita harus tersinggung. Apalagi yang dicaci adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Nabi, Sa'labah bin Hasib. Maka selawat salam katanya kepada Rasulullah, keluarga beserta sahabat beliau sekalian. Penghormatan tuan dan dari kitanya Bambandung kepada Bapak Camat Kecamatan Indrapuri, kecamatan paling raya di dunia.
Ada buah kampung 52 buah kampung. Sengan kecamatan kamu kita baru. Nyandung luah 52 buah kampung. Tegedi kecamatan Indrapurinya hidup di benua Eropah sungguh sebuah negara raya. Nyan sengan kenyan dan Ratu Inggris. Maka karena hidupnya Pak di Indonesia, di Aceh tu, maka kaji kecamatan. Nya tegedi hidup di Eropah sungguh sangat besar negara Indrapurinya. Ubi raya 52 buah kampung. Neci bayang di Eropahnya. Nananggro ubi menatah katanya ubi masjid katanya. Gampung Lampanah mentang raya dekat. Luah nanggro 500 meter bujur sangkar. 500 meter bujur sangkar sehingga presiden nanggronya payah parkir motor di luar nanggro. Nyandung ubud nanggro. Hana lampu kaya tenan hanjir da pula langsat yang jit da pula tipu tala pula pingku. Tapi penghasilan per kapita nanggronyo adalah $25,000 per jiwa per tahun. Neci kali $25,000 dengan 15,000. Nyandrap sekitar 5 miliar penghasilan per jiwa per tahun. Pergi mekat lewatnya keimanan kepada Tuhannya versi ajaran Kristen. Penandangronyo Vatikan. Nyan imam menasahwanya langsung ke presiden Paus Paulus yang menjadi presiden. Negaranya negara Vatikan di tengah-tengah ibu kota Itali di Roma. Nyan parkir motor ke di Itali baru namun negara. Tapi dumnan ubud negara karena menjual keimanan ke seluruh dunia, maka semua orang Kristen bercita-cita untuk datang ke Vatikan. Pertih lagi ditanya umat Islam bertajak Mekah. Mereka jual keimanan, maka ekonomi, uang, kekayaan mengalir ke tempat mereka. Yang negara ubud 500 meter bujur sangkar. Gampungnya pada luah. Luah dah. Yang di Mongol luah Vatikan. Nah, negara nombor 2 paling ubud di dunia. Luah negaranya 1.800 meter bujur sangkar. Kurang 2 kilo. Keliling negaranya dipegat jalan dan dijadikan sebagai trek untuk balap Formula 1. Negaranya ada batai garis babinah laut yang boleh pecah gelombang tsunami di bawahnya. Tapi dari zaman sampai orangnya hana tsunami. Dan penghasilan per kapitanya $180,000 per jiwa per tahun. Rap 250 miliar. Kira orang. Nyan bak kaya ada pula yang dimong karena ada batai garing. Ekonomi mereka satu hal saja, menyayang pun ke pulau ketaatan. Yang kedua ini menjual kemaksiatan. Kena main judi yang bebas berjudi dilindungi oleh negara aja kena. Kena menzina prostitusi yang bebas diizinkan oleh negara aja kena. Kena minum arak apapun mereknya aja kena. Negara tersebut bernama Monaco, sebuah kerajaan. Hana lampu kawin, hana minyak, hana pakai, hana tok pula piku itu kan. Tapi kekayaan per jiwa per kapitanya $180,000 per tahun. Indonesia 17,000 pulau. Di Acehnya dempu tak pula jet ke hasil udep di timur. Truk batingkat tungkat atau pada nok di timur juga pakai. Tapi Indonesia dengan 230 juta jiwa penduduknya, penghasilan per kapita per tahunnya $1.800. 20 juta kira orang dalam situ. Yang kita bagi data 20 juta kira orang dalam situ. Kita bagi 12 bulan kurang bak juta kira orang dalam situ. Yang kenyan yang terperai. Tapi sayangnya 80% dikuasai oleh 20%. Yang 20% tak bagi-bagi itu dia berparpah. Maka terjadilah kemiskinan, dan kemiskinan ini semakin buruk disebabkan oleh sikap malas. Makanya Pak Cik payah fikir cuman cara anak muda kampung Lampanah bergetim yang main-main ke di Jawa, duduk di Jawa mesti bulan tapo. Beduk tapi duduk mau di Jawa, cikala di Jawa nya. Truk batingkat pagi mentang kepegapnya anak timah kenaman sang rugo. Kaya geglam tungkat bak pagi menyahanai timah tanaman rugo.
maka untuk orang-orang dari Pulau Jawa ke Jawa Aceh duk no luah negara Aceh tapi hikmah tu pun, maka baru terjumpa ternyata Aceh krisis buah-buahan, semua buah-buahan diimpor. Buah langsat yang hebat itu untuk bawa impor tu. Yang lebih di Aceh yang bisa diekspor hanya daun-daunan. Orang ganja, orang bakung, yang bapak daerah ganja dekat daun bunga Aceh. Sayangnya komoditas unggulan Aceh ini ilegal, tidak boleh dijual. Yang rumah sayangnya. Mereka ada aja pulaunya di Indonesia nya, nak payah kerja, nak payah fikir pegawai negeri. Tip dah pula abah yang tip lobak lapor di ke rumah. Yang hanjir dah pulau luar sampai lembaga bangunan di DPRA. Kalau tidak bisa tidak bisa dijual keluar Aceh, setidak-tidaknya dibuatlah peraturan perundang-undangan di Aceh dengan leg spesialisnya bahawa di Aceh bebas jual beli ganja. Yang tergede je tak benar insya-Allah ubi dah orang umang seluruh dunia yang di Aceh. Metapat. Yang rumah nak lebih kamar je tersewa. Bek tak pegah kamar tu bagi repuh hitik je tersewa. Karena orang umang menang tu nak boleh legak hari. Yang penting kau fly ke di belah di hawan tidak ya. Nyan bak binih demo tak mangat dengar. Maka pada saat itu ekonomi Aceh akan mengalahkan ekonomi Monaco. Nyan dong kayak gimana pakai? Yang pula kerja insya-Allah kaya. Tapi inilah keburukan kita, populer dengan hal-hal yang buruk. Maka menjadi tanggung jawab besar di atas pundak Pak Camat Kiban Indrapuri dengan kemakmurannya, dengan kesuburan tahnya, dengan populasi penduduknya, dengan keistimewaan yang luar biasa. Apa istimewa? Ila denjak dakwah, denjak ceramah rata satu, tapi beda dekat dengan Indrapuri. Nyan nyata ke belah di Selawak. ABS pada ini. ABS, awak belah di Selawak. Nyan belah di Selawak 15 minit terpegah habah itu mekim dalam igreng-greng Honda Jawa. 15 minit itu mekim dalam igreng-greng Honda Jawa. Nyo kalau ceramah itu no ke 40 minit, 40 minit. Hana temekim kira, anda tahu no? Tajak belah di Grute, ABG, awak belah di Grute. Menanti belekin. Tapi di Indrapuri termasuk dalam kelompok ALS. Awak lepas lawak. Itanya yang penting ceramahnya benar atau benar nasihat, benar manfaat, yang lain kaji awak. Maka alhamdulillah tidak terbebani dakwah di wilayah Indrapuri dengan kapasitas sumber daya manusia yang peduli kepada literasi, kepada referensi. Yang penting yang peduknya je tanggung jawab anak ke bobek, ke gerau untuk tanam-tanam menjadi di rumah. Kabar. Makanya sumber daya yang luar biasa di Aceh besar. Maka ada kalian rata-rata pejabat daerahnya mendung LSM lah, Lubuk, Sibre, Montesi lah. Indrapuri jangan berapa. Nyo kapasitas sumber daya manusia yang luar biasa. Dempu naik. Tidak terkecuali artis internasional. Ustaz Mujibur Rizal. Di Indrapuri handang gudang payah kelek gerau. Di Malaysia diundangnya tujuh tiket, tujuh visa untuk berkolaborasi dengan grup nasyid Rehan, dengan grup nasyid yang yang menang. Ganyan hadir gini. Ini kan itu soalnya. Maka hana aneh apabila Piramli pihak Malaysia. Tegedi Piramli tetap di Aceh pihak nikah yang mana? Lecak gitar tabung ngerapai kat kerja warung-warungnya aja ke pengamen. Tapi begitu sampai ke Malaysia menjadi seorang artis luar biasa kapasitas dan talentanya. Maka Ustaz Mujibur Rizalnya tidak kurang dari Piramli. Raya panjang boleh dada gagah. Luar biasa. Ilan bawa tegem lagu na tegedi dan ulinang lagi yang kawin. Malah lu agak mungkin dekat LGBT lang. Nyote lang berangga mau ulinang inayo. Ada kapasitas sumber daya manusia. Ada remaja masjidnya dengan buletin yang aktif, buletin lamuri. Ada kajian setiap saat. Itu luar biasa. Maka potensi anak muda kita tinggal tegarah. Tampillah adik-adik kita waktunya menampaikan nasyid luar biasa. Tinggal kiban tegarah adik yang buatnya supaya terwariskan kehebatan generasi-generasi sebelumnya dan mereka menjadi lebih hebat di masa akan datang. Itu sumber daya alam.
Maka penghormatan dan tuan berikutnya kepada Tengku Imam Cik Masjid Asy-Syuhada Kemasjidan kita di Lampanah. Alhamdulillah, dan tuan dipeduli oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang yang jerok, dengan orang-orang yang gad, termasuknya kandawang Syekh Hussein di Baitul Mal. Orangnya nyandung gad, nyandung rajin kerja, nyandung taat, sampai anak kuih-kuih boleh. Menyeperlai bagai pindah kerja, bubruk-bubruk akai itu. Ini lepas berakhir ke masih. Nan lagi pindah, boleh pindah. Tapi menyegat akai, terlebih pindah, pindah. Nanti dia nyawa macam mana? Ya, menyandang karyawan pegawai yang gad akai, lepas payah bagi tim pindah. Ejak kirongan kerja bahkan tu camat lipat di Lokna. Tinggal di oleh kering. Dia tanya Ustaz, ila lepas trip ke Honda lipat kantor camat di Lokna. Hana leke pindah kena betul-betul becut hantar ke bikin pindah. Kiban cara Ustaz. Lem pernah caranya bubruk akai. Menang ke bubruk akai langsung pindah. Berangkat hari pindah-pindah. Maka dia orang-orang yang bubruk akai berang pindah-pindah. Yang tak akai pindah Allah ke dia akhirat kepada Allah. Yang demak kehendak Allah Ta'ala diselamatkan orang-orang yang gad dari tercemarnya, rusaknya dunia ini. Maka Alhamdulillah penghormatan dan tuan dan kita Bang Bandung kepada Tengku Imam Cik Masjid Asy-Syuhada beserta segenap pengurus masjid, remaja masjid dan badan kemakmuran masjid. Penghormatan dan tuan kepada Muspika Kecamatan Indrapuri Bapak Dan Ramil atau yang mewakili Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili yang berkenan hadir menyemarakkan kegiatan pada malam yang berbahagia ini, para guci dalam kemasjidan Lampanah yang sudah berhadir, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, gure-gure dan tuan Bang Bandung yang berkenan hadir, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, dan istimewa penghormatan dan tuan kepada ketua panitia beserta unsur-unsur kepanitiaan. Benar berpegang di Tengku Imam, kita tengkunya 5 orang kampung. Lagi benar pula terkedi main bola, nyo penuh lapangan. Nya karena akan main bola, yang kedua hadir. Maka hendak menjawab pekerjaan. Nyo sebetulnya kan salah masyarakat. Nyo salah sistem demokrasi yang kita bangun. Demokrasi di Indonesia menganut sistem perwakilan. Maka yang diajaknya wakil-wakil rakyat. Mewakili dari daerah masing-masing. Kajian cik kan ada undang kan. Yang kedua, bahawa dewa untuk wujud keduta untuk menyampaikan aspirasi yang rinang berpegah balako, berpegah balak, alhamdulillah balako nanti mediji awal belum. Pegah balako, yang lako yang jak kenal berpedruk, berperumbang, berpedruk, bertetangga, bahawa kita melaksanakan peringatan Maulid pada malam ini dan isi ceramah seperti ini. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran katanya Bang Bandung diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Elan tuan urangnya nak undangan Maulid hana ada, cuma buat bawah tempat. Yang undangan kenduri perbaikan gizi. Tapi yang lebih meja saboh pada. Bang masjid kena buah belakang mangat dekat. Gahlam teruk demewa rumah kata dengar berjalan. Kau nyan padahal kini intak kurinang rumah kebit rumah kejap makan duri. Hana teruk kejap bersabah daya, hana teruk kejap bersabah rumah. Hana jadi baru diingatkan. Ternyata yang tuan cik lepas rawan kena buah belakang sekitar leher Ramadan yang kau ikut. Acara buka puasa bersama diselenggarakan oleh MKKS di SMA Unggul Darul Imarah, SMA Lampenur. Catering untuk buka puasa, kuah belakang melepah lemak. Malamnya cikurang belah Ramadan dan undang ceramah nuzul Quran di Masjid Al-Muttaqin Penayu. Le buka puasa, lenjak masjid, teruk masjid, solat isya, tarawih 20 rakaat berikut dengan witir 3 rakaat baru kemudian ceramah. Beberapa rakaat baru sembahyang tarawih. Kau yang dunia kau tahu ingatnya panjang yang menambah kelentibit dengan tengok dulu. Tengku imam kagakalan lentruk, tengku bila kagakalan lentruk. Watin tibit hana apa-apa.
dan kanong na motor sel jam sekitar 3 jam untuk dengar tujuan karena tak amalkan titah dari almarhum Profesor Ibrahim Hasan Allah maghfir lahu, kalau tidur saja, kalau bekerja tenaga kuda Allah orang mendengar ada apa sayu boleh dah, tapi menyok jaga yang belaga kuda ada pun dan dengar big dengar hotel jaga terpudip habis 20 go kami sekolah leng tebik dari la motor leng jarang kalau upi mata leng kalan panitia tengah komite kita orang mantap mau masjid menang rokok leng terkejutnya pandai orang rusak ke emosi becut tapi pada tuntut bawa ustaz kita duduk pandai orang rusak dan buat tengah tu motor Allah Tuhan kamu akan susah 15 minit dia persilakan ustaz anak empat kagak protokol atau mimbar kepegah mari kita persilakan kepada Ustaz Nasrul Aidi untuk menyampaikan ceramah nuzul Quran. Gedren geprek 1 minit, 2 minit, 5 minit, 3 minit, 15 minit ada mahal Ustaz. Bebi raya jadi biru tengku. Nyan sampai auranya tengku imum hana tengku sebab pakan tengku ceramah gede. Lepegah baurang yang hadir. Ilang kenang buka puasa nang kuah belangong oleh pun agak buh silap mana. Kagak teler. Maka di Aceh menyabih bulan Maulud ubi dah tengku-tengku di Aceh dites urin oleh BNN habis belum yang kenal narkoba mana karena yang buat rame-ramenya beda dengan buat warung Elan orang Jumat tetap standar piu warung pajuh kuat kami tapi menyoba warung tira orang tagun tira orang jaga menyoba kampung 3 orang tagun, 30 orang jaga. Di rumah jaganya ke babakal kerok. Kepikir hari pasal dari kau, pasal yang tahu harga. Eja kerok, sekarang jangan orang bodoh lah, tamah tahu harga. 30 harga kita mau kenal. Nyamnya jadi, tapi jauh orangnya tinggal duduk saja. Maka kamu tiba, maki pandai beragama. Nyata yang terjadi. Maka benar istirahat jaga dan mana semaya maghrib belum berangkat dalam perjalanan terus dikenal alhamdulillah. Benar muka buah belakang karena trauma dan benar cawrah nanti dia wajah. Kata mau kuasa sudah. Alhamdulillah. Maminya roh lu wajah dalam nauzubillah kadang roh silap cik. Aku tengok ini. Ya, makanya peristiwa katanya ada sebuah keteladanan bahawa kita hadir dalam majlis seperti ini, semangat memperingati Maulid tersebut bukanlah semangat pada bab kendurinya. Kalaulah sekedar kenduri yang kita pegang perbaikan gizi, makan dan minum itu penting, tetapi dipegah oleh Nabi ma malala adamiyyun wi'a'an syarram min batni, tidaklah seorang anak Adam mengisi penuh perutnya ini lebih berbahaya daripada ia mengisi penuh wadah-wadah yang lain. Tatsa barang dalam bumi bekah bumi je tercok, tatsa barang dalam balum beretuh balum je tergantung, tapi terpaksa makanan dalam perut rawa katanya jadi penyakit. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Nyoknya peristiwa katanya orang Aceh terlalu larut di dalam makan dan minum sampai menjadi perhatian bagi orang dari luar Aceh yang bermukim di Aceh. Makan dan minum katanya. Ketika yang menjadi Kapolda Aceh Bapak Herman Effendi Irjen Pol, peringatan Maulid bak masjid Babut Taqwa Komplek Polda Aceh. Selesai acara apa masjid kepakat wau kantornya kenduri itu. Gepiuh kepala lapangan di kepoldanya mana tengah pasang paving block padanya. Yang punya perubahan Ustaz. Yang kau ikut denjak mentang-mentang punya kena paving block. Allah. Gepiuh tu gepegah abang dengan tukang perang dia kamu. Angka selesai baru lanjutkan perjalanan dicerita. Saya ini Pak Ustaz tinggal di Aceh ini serba salah. Saya mau pasang paving block di depan. Sebenarnya saya ingin pakai tukang orang Jawa, tapi saya khawatir seolah-olah dianggap tidak menghargai tenaga terampil dari Aceh. Maka saya pakai orang Aceh untuk bekerja memasang paving block, tapi sakit kepala saya Ustaz. Mereka datang jam 8, duduk minum kopi sampai jam 9, bekerja 2 jam, jam 11 berhenti minum kopi lagi sampai makan siang. Habis makan siang minum kopi lagi, jam 3 baru kerja, jam 4 azan asar berhenti, jam 5 pulang. Ini penyanding.
Yang curhat belum, cibai angka Polda curhat belum. Tapi kita kau hati dan sebagai orang Aceh itu peraya ke hati. Tapi yang saya heran Pak Ustaz, walaupun mereka kerja santai begini, ternyata kerjanya selesai tepat waktu. Gupei irmana. Benar garuk jantung dengan mayuk gupei ke waktu. Kalau lagi gelombang tsunami itu. Dan begah tu bagainya. Inilah Pak kelebihan kami orang Aceh. Orang Aceh ini Allah berikan kemuliaan hidup. Mereka tidak diizinkan bekerja berat, lelah sampai keluar keringat. Orang Aceh tidak boleh bekerja keluar keringat. Makanya mereka jam 8 datang minum kopi, jam 9 bekerja, jam 11 berhenti sebelum keluar keringat. Orang Aceh tidak pernah berkeringat Pak, kecuali waktu makan saja. Nyamnya tengah punya wipo tu. Waktu kerja ada di biru. Nyaknya hebatnya Aceh. Tapi nyandung boh kerja tengah maju, kenapa tak kok je? Maka hidup di Aceh kalau sekedar untuk makan tidak perlu jadi PNS, TNI, Polri, hanya perlu NIP, NRP dan NPWP. Tinggal contoh mentengku ibu mentang menang dan semayang sebuah yang kupat nak kenduri juga. Kain hak kenduri lam kitun 12 bulan kenduri. Yang mulai dari kenduri Ashura bulan Muharram, kenduri tulak bala bulan Safar. Hana li tulak bala dia. Hana li cahai dah tulak ni dekat bala. Kemudian Maulud Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nyalan kala Maulud kayak saya. Ila terakhir dan kali ikut merompok cendawan dengan ceramah Maulud sampai tanggal 25 bulan Jumadil Akhir. Hak je tanggal 30 kabeh. Nyo tanggal 25 kayak saya mau belah urau. Nyo mungkin bulannya tunyo akan berakhir Maulud bulan Rajab. Nyan bertahun-tahun yang akan datang insya-Allah Maulid akan dilanjutkan sampai ke bulan Ramadan. Nyan tu semangat. Bulan Rajab karena Isra Mi'raj, bulan Sya'ban karena kenduri apa-apa kenduri di Aceh. Bulan Ramadan undangan buka puasa kata tago. Nah yang nak buka puasa cecuro kenduri. Uronya itu tengok kenduri dah. Bulan Syawal halal bihalal, bulan Zulhijjah ada kenduri orang yang berangkat haji, bulan Zulhijjah ada kurban di mana-mana. 20 jam dalam kiurau. 12 bulan dalam itu. Yang urau-urau orang sunat, orang kahwin lahir ada macam-macam nak kenduri. Habis ini 10 urau kenduri. Maka di Aceh sekedar untuk kepajuh tinggal dalam doa dalam 10 urau benar urau habis ui kamu. Yang tinggal kata orang Malay insya-Allah terawat. Pertanyaan, apakah memperingati Maulid Nabi cukup hanya dengan sekedar kenduri? Oh anak koi kamu apa kata acara dikir? Bahkan dikirnya pun tidak keluar dari gugatan bagi orang-orang yang paham. Kenapa? Zikir yang termaksud sebenarnya bukan zikir, lebih kepada salawat memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi selawat dalam zikirnya benar dengan irama yang hilang sopan santun dan etika kepada Nabi. Nan Nabi dah tingkap-tingkap dalam selawat. Sallallahu ala Muhammad. Tegedilah Nabi terkejut. Hilang etika. Maka diajarkan oleh para ulama, orang yang kita muliakan, yang kita hormati namanya disebutkan dengan irama yang syahdu. Perlu notus lagu. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad bersyahdu. Itu yang kita tingkap-tingkap. Dan ternyata selawat itu yang terwariskan dari generasi sebelumnya dengan irama yang memang menghilangkan etika. Yang kita baca di dalam mimbar-mimbar. Kenapa? Karena memang itu salah. Dia pegang dia lagak irama, tetapi kalimat ini benar berubah. Ya Maulana ya Habibi, nebreh kamu baulati. Mangat irama. Tapi orang ukunya lepas yo tengok. Menyahan nebreh oh ya Muhammad, Nabi syafaat kemudian hari. Nah siapa lagi usah berikan? Nyami ikut Indonesian Idol dari pintu itu ke YouTube itu. Ini cikalan bahasanya. Menyahan nebreh oh ya Muhammad. Mantap udip dah pegang. Menyahan nebreh gedang Nabi ketumpang kiri. Menyahan nebreh apa?
Nabi dancam. Maka ketika para ulama menyadari ada bait yang keliru, mereka ganti. Ya Maulana ya Habibi Nebreh kamo ba uleti titi halus lagi tajam Be'emesiru tapak gaki Tayun anufi berikan dengan iramanya, dengan zikir dan dengan salawat merasuklah ke dalam jiwa. Maka bahkan zikir dan salawat dalam agenda peringatan maulid pun Nabi tidak setuju. Kenapa? Karena bentuk peringatan yang tidak mendatangkan kecintaan kepada Nabi. Maka tidak aneh bila seorang musisi senior di Indonesia, Hari Rusli, ganyan tersirar mengkritik lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketika beliau melihat kenapa bangsa Indonesia, warga negara Indonesia tidak mencintai tanah air seperti warga negara lain. Ni ceritanya bahawa Sahabat Rizal kayak menjajak orang Malaysia, nyan tatamong taik motor orang Malaysia tetap na bendera Malaysia lah motor. Itanya di Indonesia 17 Agustus peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, payah dipaksa oleh tentera polisi baru tablo bendera dalam motor. Edeh timbul perasaan cinta kebanggaan terhadap negaranya, bendera dengan inisiatif masyarakat dipasang dalam kenderaan dan di rumah-rumah mereka. Bahkan dikritik oleh Hari Rusli karena lagu Indonesia Raya tidak mendatangkan rasa cinta. Nya persidangan. Lepegang kesalahannya itu adalah pada vokalnya. Indonesia. Lepegang. 4 vokal berturut-turut dengan tekanan pada bahagian akhir itu adalah luapan emosi. Nyaur mengenai Indonesia tanah airku. Yang kritikan seorang musisi senior. Mungkin di masa lalu ada luapan emosi ketika terjadi penjajahan di negeri kita. Bengeh ke Belanda, bengeh ke Jepang. Tapi kemudian lama-kelamaan beliau merasakan kenapa lagu Indonesia Raya kita nyanyikan setiap saat tapi warga negaranya tidak menjadi cinta kepada negeri ini. Terlepas dari faktor keadilan, faktor kemiskinan, sebagai seorang musisi beliau melihat kepada intonasi di dalam lagu. Mungkin ini salah satu kesalahannya. Maka ketika kita bersolawat, ketika kita solat membaca lantunan ayat Al-Quran, menyailah irama tangkuimum syahdu mangat tepat betul tajwid bereh makmum melikut. Tapi menyaimum gehroh membaca ayatnya ngangan makmum susah. Menyatedang nafah tangkuimum ngangan makmum aja boleh Fatihah. Maka solawat itu harus syahdu. Jadi wajahina tirongan ganyan ABS itu belah di Selawat. Mekat mitra rezeki di Banda Aceh. Pada saat putri beliau akan dinikahkan, sengaja bijak badan ucap ngan rumah bijak berdiskusi. Ustaz, ilan tuan insyaAllah anak dara yang Tuhan kena belum berkahwin menikah bauro acara pelantikan Pak Irwandi sebagai gubernur 5 Juli. Bedanya untuk nyo kamu sengaja ajak kena melakai Ustaz untuk menjadi penceramah penasihat pernikahan. Dan yang pan pada acara rencana di Masjid Raya Ustaz. Nampak lagi menyampaikan acara nikah di Masjid Raya insyaallah hananya. Aduhnan pernikahan dilaksanakan di masjid dengan cara-cara lainnya hananya. Terkejut ya. Gendanya pekan Ustaz. Waktu terpegat pernikahan di masjid, yang kita harapkan dari nikah itu adalah keberkahan. Tapi prosesi pernikahan sekarang di masjid itu merusak kemuliaan masjid. Lintu gejak darah baru gejak dipeduk lintu darah baru tinang kemudian memak-mak jaro itu memang mencum tiga Allah. Rusak hormatan masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian bersentuhan kulit dengan istri-istri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Nyandung rumah yang kasah kita cukai dalam. Cikalan urangnya orang yang menikah di Masjid Raya Baitur Rahman, nyepat Abang Said sebagai saksi. Nyandang rata-rata pasangan setelah selesai ijab kabul tetap ada berjabat tangan dengan mertua masing-masing. Jak darah baru liku, gemat jarang dengan mak kenyan, dengan yah kenyan, dengan mak tuan, dengan yah tuan. Dia tuannya benar.
gecok berkat punya pun gecum ju melintas kau melintu hendak macam lah kau beri tuan. Secara hukum sah seorang mertua dengan menantunya adalah mahram sampai hari kiamat. Awak dan kawin lintu memperumah suami dan isteri bukan mahram, tapi dengan mertua begitu selesai ijab kabul seketika mertua menjadi mahram sampai hari kiamat. Yang terkedi menteri warga yang nak tinggal dalam panah lakau memperumah tok lakau memperumah menteri dengan yah tuan dan mak tuan tidak pernah bercerai, tetap wajib silaturahmi. Paling kurang orang raya puasa haji payah ajak kan. Mana yang protes? Mau kita ajak kena merokok ke mantan aku. Mapakan kemenan aku takut CLBK dia. Takut CLBK. Dia menan dia saya bang weh dah. Makan elok kena yang merokok mak tuan. Weh betul. Yang kamu nanti weh rumah baik CLBK. Maka jabatan nyonya praktek-praktek yang salah. Bahkan lebih gurau dua rakan dan tuan sama-sama kuliah di Universitas Al-Azhar di Mesir. Belah daerah biru Los Mawai, nikah di masjid, yang pria LC, yang perempuan LC. Menyalin betul LC kan taman masjid, nyana kampung lam alujud. Bedanya ke sana. Nikah di dalam masjid, 5 foto diunggah di media sosial. Unggahnya bahasa Indonesia, bahasa Inggeris di-upload. Bak foto keput kelima tekalan lintu tengah gecum kena negara baru di ke wali di ke saksi di ke Tengku Imo. Len tulis komentar di minu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak cara nikahnya doang. Tapi karena gecum perumah dengan dalam masjid di Liga Tengku Imo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka lu pegah bang. Ia mesti pegang nikah dengan cara lainnya. Ada banyak presiden yang tidak. Maka susah ketika bapak gubernur pernikahan ditelepon oleh perwakilan Ibu Darwati. Ustaz, orang pulan dan tuan kena pernikahan menang kepegah kalimanya dan kamu duduk itu. Oh, tertolak gubernur lagi. Yang menyahan tertolak jadi kita buka DP. Han tertolak itu ke masjid juga. Lentanya untuk pada acara apa? InsyaAllah di rumah Ustaz. Alhamdulillah. Nyata melakaran itu ceramah kagak di rumah juga. Ahwate lenjak rumah saksi nikah tumin saksi nikah Abu Mudi lentuan ceramah. Mata ceramah ini ke tumin Abu Mudi. Kau perintih lagi tentang S3. Tiploh minat itu. Wate bu selesai pemandu. Sebelum saya awali saya akhiri dengan Assalamualaikum. Tiploh minat. Maka acara prosesi bauronya setiap mimbar dan ceramah dan pedro informasinya. Dom Gubernur Aceh yang masjid raya berada di wilayah kekuasaannya yang berhak geblok masjid raya 3 Jumat untuk pernikah anaknya ke pernikahan di pai rumah kanya di Lampung. Jalan salah. Tiba-tiba na orang di Indrapuri tinggal lampanah lam calok klek-klok bertempat orang jin bohana. Menikah masih raya. Maka ilham. Kamu cakap batu empat jen bahan. Macam tu kamu jual duitnya, ni bahan ni duit. Jen kayak duit lah. Menikah masih raya aja. Hanya sekedar kebanggaan tertulis pada bahagian bawah undangan. Telah menikah di Masjid Raya Baitur Rahman. Apa bedanya? Karena orang yang terima undangan tidak pernah bertanya anda nikah di mana. Yang ditanya oleh orang yang terima undangan adalah kendurinya diadakan di mana. Nya ada tertulis telah menikah di planet Mars. Ini tanya orang. Maka Nabi tidak contohkan nikah di Mesir. Lebih baik rumah. Dengan berat hati oleh beliau, isteri dan anaknya, akhirnya setuju. Yang penting dan ceramah. Pegat di rumah. Alhamdulillah acaranya sukses. Oh, lihat acara pegah punya umam lepas hari ada sebagai masjid koleginya acara. Jamai sejak mulai dari pukul 8 sampai puasa acara masih tergelar. Tapi menjadi masjid raya pegang acara pukul 8 menikah pukul 10 berdiri benar. Yang sejak pukul 8 macam-macam darah baru pukul 2 payah kecil. Menyok pukul 8 menikah pukul 2 kecil darah baru. Pukul semayang subuh lewat.
Oh anak tu ustaz tengah mengalangan menstruasi. Orang enam menstruasi hari utama masjid. Menyekan Malaysia lewat mayang subuh Malaysia utama masjid. Maka kepegat dia. Selesai acara pernikahan dengan sangat nyaman dan indah. Menjelang acara walimatul urus kepegat di 14 di Selawak. Gejak juga tu balen. Nyo tengku alhamdulillah acara nikah dah selesai. Tinggal acara kenduri itu. Kamu perlihat manyang cibaran kiban terpegat kenduri. Pegat acara musik taundang grup-grup hebatnya atau taundang grup dikit lembaga awam. Acara menikahnya acara silaturahmi. Orang gejak bahkan duri gejak sawah dengan duduk merumpok dengan nganjaman hantam merumpok duduk babine ke pegah apa. Pegat musik sekedar musik sapa telinga sayup-sayup. Nya awak tidak bahkan duri geredam-geredum lagi orang peh tepung. Pak putrong jantung dia ngok-ngok leher kau dia kenduri jantungan nya menyelagainya musik bertempat kenduri sang-sang lagi ketulis di panitia orang perumah pak minta dah mohon duduk jangan lama-lama baju hukum pilih dah maka lepas terserah dan undang grup nasyid je terserah dan undang orang mereka je. Tapi ada je despeter nak duduk WJO datang tu itu pun degok nak kenduri bertempat dan mereka yang duduk makan tersebut sambil bercengkrama mudah berbicara terdengar di telinga orang yang disapa. Maka alhamdulillah dilaksanakan betul dia. Nya nak pegat acara kenduri maulud, kenduri berkahwin tak duduk grup musik bebe raya nya membacut dan nyaman dengan. Maka silaturahmi kita menjadi rusak karena disebabkan suara yang geredam-geredumnya. Normal saja safe. Oh nyorai takut tapi dia pecut supaya musik jalan, kenduri jalan, kemudian orang juga bisa bersilaturahmi. Yang selanjutnya barulah kita rangkai dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad ada ceramah agama. Tapi yang dan sayangkan sampai ankuronyo. Mungkin tuan rekod kalau nak pegang jawapan, tapi belum tengah jawapannya. Nyo yang hadir pada malamnya, kena tanya. Wadailahi Nabi yang jaga bidang kau. Yang pertanyaan tanda. So yang jaga bidang bawa wadailahi Nabi. Yang betul jawaban maka bumbun. Nah bumbun di depan. Nah, hancur dulu tak? Hancur lagi. Siapa yang menjadi bidan ketika Rasulullah lahir? Asia dan Maryam. Rab Bandung jauh menang. Kan salah tanya. Rab Bandung. Kan orang awam, orang Balim yang disebut. Itu menunjukkan buruknya pemahaman sejarah di Aceh. Maka tidak aneh bila di Aceh situs sejarah rusak. Kuburan raja-raja di Aceh hanya 4. Nah tempat yang keempat tiba-tiba tempat yang kepegat IPAL, instalasi pembuangan air limbah. Orang tu banthabah Banda Aceh tiru kena kuburan raja. Yang lagak di Banda Aceh tok kuburan penjajah Belanda. Nyan tajak bakir kop, truk bertingkat nyamuk periksa. Anjir ngomong orang kamu. Tapi kuburan raja Aceh yang hanya cik gajah tu. Pecun yang kau ikut. Dinas Pariwisata Provinsi Aceh di bawah pimpinan Pak Reza Falepi diundang dan untuk menyampaikan ceramah maulid diadakan di Museum Aceh di Pendopo. Gepegat panggung membelakangi pendopo menghadap rumah Aceh. Jemaah duduk di rumah Acehnya. Wadai dan ada panggung dan ceramah lepakah. Sebelum jauh kita berbicara tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad, saya ingin berbicara sejarah yang terdekat saja. Nyo katanya orang Aceh yang terbangga-bangga Sultan Iskandar Muda, Nanggro Aulia bangsa lebih hati hurung dunia dan kena tanya bak katanya yang hadir itu no. So na tepat kuburan Sultan Iskandar Muda. Yang tengah gedung di Miyuk rumah Aceh menghadap pendopo gubernur. So na tepat kuburan Sultan Iskandar Muda. Metido na tu depan. Nanti bayang. Orang Aceh yang puja-puja bandara Sultan Iskandar Muda, raja terbesar Sultan Iskandar Muda, raja yang menaungi Asia Tenggara, tapi kuburan Sultan Iskandar Muda hanya tu depan. Pada itu hai kubu benar.
Nyani di kewaknya ni puduk kurang ni pak kurang. Inilah buruknya pemahaman orang Aceh tentang sejarah. Maka sejarah itu semakin rusak ketika sepatutnya ada situs, ada tempat yang terpelihara. Maka tersesalkan bahawa tsunami pelahtun yang kau ikut ruk kena Aceh. Pemerintah Aceh lupa mengabadikan sebuah kampung bekas tsunami seperti apa adanya berpagi lagi nyata. Budget peringatan kepada generasi berikutnya. Etno Farak tsunami Watedruk tahun 2004. Mesir ketika terjadi perang Arab Israel tahun 73. Nyanda sebuah kampung di daerah Suez, kota tersebut terekses perang, bangunannya rusak, ada meriam yang patah, ada tank yang hangus, ada senjata yang terbengkalai, nah helm tentera yang kabocor. Nyan Bandung selongsong pelurunya dibiarkan tergeletak seperti di hari perang itu selesai. Yang diangkat hanya jenazah tentera yang meninggal, yang lain ditinggalkan di sini dan diabadikan menjadi Al-Madinatul Mudammarah, kota yang hancur, dan itu menjadi tempat wisata. Ejak orang kalian kiban dahsyat perang Arab Israel pada tahun 73. Kita mompeng, kita mau belanja. Itu yang dia. Situ tsunami tidak ada yang kekal. Tinggal kapal apung jepat di Sungai Belangcut. Tapi kapal apung itu dipoles menjadi indah, sehingga orang yang datang melihat bekas tsunami di kapal apung tua ke Allah, tua ke siksa, ipegat desya dan mencewek Romeo dan Juliet. Tidak ada. Terulanglah kesempatan kedua ketika gempa terjadi di Pidijaya. Runtuh Masjid At-Taqarrub mengubah ekonomi. Ada kesempatan memperbaiki sejarah. Ruh dagugat, kenapa tidak ada seorang pejabat di Aceh terbayang di dalam benaknya orientasi sejarah di masa yang akan datang? Geblok kawasannya, gebebaskan lahannya, biarkan masjid itu apa adanya seperti hari terjadinya gempa. Mana bantuan presiden cukup 20 miliar pegak masih baru, nebebaskan lahan tapi yang pegak masih lain. Ini menjadi sejarah untuk anak cucu. Nyandung dahsyat gempa yang terjadi di Pidijaya sampai kubah masjid diterenjak anak balik. Tapi tiba-tiba sebulan setelah gempa terjadi, masjid itu hilang bekasnya, tidak berjejak. Nyampak tunjuk-tunjuk ulang cucuk. Maka Aceh paling tidak peduli sejarah dan mengabaikan situs. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak aneh bila kemudian orang Aceh lupa tentang sejarahnya. Nyomoni, maka tidak aneh bila kemudian hana dan so yang jadi kebidan lahir tadi. Karena kita tidak pernah belajar sejarah, maka tugas kita dalam kesempatannya pribadi lentuan mempegang bahawa menyona yang jadi kebidan adalah Asia dengan Maryam jauh panggang dari api. Tidak ada satu referensi pun yang menyatakan demikian kecuali dalam kitab Maulid Al-Barzanji ditulis. وحضر ليلة مولده آسية ومريم من حضرة النسوة القدسية. Hadir pada malam lahir Nabi Asia dan Maryam dari wanita yang suci-suci. Kan dia kebidan hadir juga. Menyahadir galang tentu kebidan, menyajid kebidan pasti hadir. Maka bandingan kalimatnya pegang kawasan. Malam lagi anak lon yang pun hadir ruangannya perumah gubernur dengan perumah wali kota. Nyana bayang awaknya di bidang? Tidak, hanya sekedar kehormatan untuk anak yang lahir. Maka yang jadi bidan bukan Asia, bukan Maryam. Asia perumah Firaun. Putri Betun Abi Ummu di dalam Nabi Muhammad lahir. Maryam mak Nabi Isa 50-70 tahun Abi Ummu di dalam Nabi Muhammad lahir. Mamanya orang dumnan trek Abi Ummu je kebidan yang ketika orang hantu. Mamanya hantu teka je kebidan. Tanya bawa orang yang tak pernah melahir. Untuk poh-poh pun semua nak orang yang tengah hamil kena melahirkan. Truk te arwah mak yang Abi Ummu dengan arwah nek yang mana-mana. Nyan panu lagi bawa orang mati. Ai hantu. Tapi ternyata ini terus berulang-ulang didendangkan dan disampaikan pada setiap mimbar, dan itu merusak sejarah. Maka kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah keteladanan bahawa ketika beliau lahir yang bertindak sebagai bidan adalah ada seorang wanita
dari 4 orang wanita dalam ruangan Nabi. Yang pun naurinang bernama Aminah binti Wahab. Yang kedua naurinang bernama Barakatul Habasyiyah Ummul Aiman. Yang ketiga naurinang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Dan yang keempat yang bertindak sebagai bidan bernama Asy-Syifa, mak dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Maka keteladanan inilah menjadi PR bagi kita sekarang. Seharusnya setiap orang wanita yang melahirkan yang bertindak sebagai bidan adalah perempuan. Maka yang sedih di Banda Aceh bahkan lebih ramai orang agam jadi bidan daripada urina. Urina melahir, orang agam yang timah. Kitanya tak berkahwin dengan urina 15 mayam jenama, 20 mayam jenama, habis semua pada untuk terpegat kenduri, habis ngomong tak pulang. Untuk jet tamat urina, jet tamat kulit urina, tiba-tiba nak orang agam mana tak tahu, kayaknya kamu pok peri macam. Salah. Walaupun dokter tidak boleh digugat dan tidak bisa digugat karena pekerjaan dokter adalah sifatnya darurat. Tapi pakaian dikatanya yang golong darurat kena nilai tertentu. Maka PR, mudah-mudahan makin banyak orang perempuan yang berminat untuk kuliah kedokteran jurusan obstetri dan ginekologi, bahagian di bidang. Ini teladanan pertama. Yang kedua, nah pertanyaan dalam sejarah, berapa orang ibu susu Nabi? OB yang katanya semua menjawab hanya 2, Halimatus Sa'diyah dengan Suwaibah Al-Aslamiyah. Tapi ternyata dalam referensi dinyatakan ibu susu Nabi 3 orang berikut dengan ibu kandungnya sendiri menjadi 4. Aminah binti Wahab ketika Muhammad lahir disusui sekitar 1-2 minggu. Dilanjutkan oleh Suwaibah Al-Aslamiyah beberapa minggu. Dilanjutkan oleh Ummul Aiman sekitar 1 minggu. Baru kemudian berpindah kepada Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun tinggal bersama dengan beliau. Yang keteladanan yang kedua, maka Islam berharap apabila ingin memperbaiki generasi, dimulailah bahwa anak-anak yang baru lahir diberikan gizi yang sepadan dan sesuai. Nyabek bandai yang mit pun tak merumput susu formula. Nyan susu formula punya tepu lewat dan susu gecok pak lembu punya susu, sapi punya nama, manusia punya anak. Anak gedanya tapi susu lemau. Yang paling sesuai untuk anak manusia adalah susu manusia. Maka tekanan etna penting susunya. Dalam sebuah peristiwa, setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar jadi khalifah. Tengah duduk dengan Sayyidina Ali dan menteri-menteri yang lain, datang seorang pria menyeret istrinya yang masih berdarah-darah. Urinangnya pucat, mentang berdarah-darah, bapa kedih. Dilega Sayyidina Umar kepuduk urinang yang kepegang, wahai Amirul Mukminin, tolong cambuk dia karena dia sudah berbuat zina. Tengah Umar kubina orang yang duk tahu. Apa bukti dia berzina? Gepegah dia uragamnya dengan emosi. Wahai Amirul Mukminin, ilan bandan berkahwin dengan jih 6 bulan yang kau ikut, tapi benar baik kelahi anak dalam keadaan sehat. Menyo 6 bulan berkahwin dengan nyat leher bulan itu kan tahu. Bertanya oleh Sayyidina Umar, adakah saksi? Dihadirkan saksi pernikahan. Benar wahai Amirul Mukminin, pria dan wanita ini menikah 6 bulan yang lalu dan lahir anak tadi dalam keadaan sehat. Begitu terbukti dan ada saksi, Umar perintahkan eksekusi. Cambuk. Cambuk yang menilai murah meriah. Kalau lagi cambuk leweknya. Leweknya itu yang payah protes. 6 gau cambuk habis peng negara lewek juta. Pasang tenda, pasang kereta, undang Kapolres, undang Kejati, undang Kepala Pengadilan, undang Kepala Dinas Syariat. Habis peng lehep 2 juta, 6 go cambuk. Yang 3 cambuk pada boleh. 5 juta 3 cambuk. Lain pegah pejabat-pejabat Dinas Syariat menyolep 2 juta untuk 6 go cambuk. Nejok mentang orang yang melanggar syariat, nejok peng 3 juta bak anak muda kampungnya cambuk tertuh go ejok hagen. OBE tempat-tempat pulang. Maka di Arab orang yang dieksekusi tidak menghabiskan biaya. Ibagat di daerah Jeddah ada masjid Qisas. Nyankana tempat panggung permanen yang kau jarau inan puduk jarau, yang kau daku inan puduk ulai. Hana payah habis belanja. Menyo jelas eksekusinya terang-terangan.
pernah terjadi di musim haji yang lalu. Ada orang ingin meledakkan bom di dalam Masjidil Haram, diamankan oleh intelijen Arab Saudi. Hana payah proses persidangan berbelit-belit lagi kasus kopi beracun yang sianida. Urangnya najuk itarik bajalan ipoweh motor itsa ulai langguni ikut aku selesai. Itanya habis biaya perkara ada bedung-bedung. Seharusnya syariat itu mudah dan murah meriah. Maka dari gepegah Sayyidina Umar, eksekusi. Tiba-tiba Sayyidina Ali yang kedua kabinet gepegah. Mahlan ya Amirul Mukminin. Lepas hilai wahai presiden. Menurut lem orang inam yang tidak positif berzina. Bengeh Sayyidina Umar. Wailaka ya Abul Hasan. Celaka engkau wahai ayahnya si Hasan. Bahkan bantah kamu. Sayyidina Ali dengan tenang berseut. Abu, Pak Presiden, bukankah Allah katakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, masa hamil dan menyapih selesai menyusui total ada 30 bulan, 30 syahran. Dalam surat Luqman dikatakan Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Ibunya mengandung dalam keadaan lemah bertambah lemah lalu disapih dalam masa 2 tahun. Nah ayat hamil dan menyusui 30 bulan, nah ayat khusus untuk menyusui selama 24 bulan 2 tahun. 30 kurang 24, 6 bulan tersisa untuk masa hamil. Maka 6 bulan urinang yang memelehi anak sehat, orang perempuan ini tidak terbukti berzina karena sekurang-kurang hamil 6 bulan. Tahu Sayyidina Umar duduk ganggu gepegah. Laula Aliyun lahalaka Umar. Kalau bukan karena Sayyidina Ali, celaka Umar. Roh bijak cenut urang yang hendak salah. Maka diajarkan dalam Islam masa hamil boleh kurang minimal 6 bulan, tapi masa menyusui tidak boleh kurang dari 2 tahun. Haik tadi susu gerau, tajuk baurinang lain. Tapi ternyata di Aceh bagi ibu-ibu merasa jijik anaknya disusui oleh wanita lain dan merasa senang apabila anaknya disusui oleh lembu yang lain. Daripada tajuk baurinang lain ke bimong, lebih tajuk mengat tajuk boleh baurinang lain. Padahal masa 2 tahun pertama nya kelewetnya itu boleh doktor pakar kesihatan bidan dan dokter bahawa ada masa emas 1000 hari yang pertama kehidupan. Sebelum dokter berbicara demikian, Islam 14 abad yang silam sudah berbicara tentang 1000 hari pertama kehidupan. Dah 1000 hari, hamil 9 bulan dikali 300 hari, 30 hari menjadi 270 hari. Menyusui 2 tahun, 24 bulan kali 30 hari menghasilkan 750 hari. 7 rentuh 50 tambah dengan 200, 7 rentuh 20 tambah 250 menghasilkan angka hampir 1000 hari, 990 hari, lebih-lebih kurang bagi peluru. Islam sudah bicarakan 1000 hari yang pertama. Maka dalam 1000 hari pertama menyakena pegang anak bakwatenya. Maka kepegang dalam agama orang inang yang tengah hamil nyat lako begak-gak akal. Ilmu dalam pikiran adat katanya jemun bagi orang tuha jemun urinang mume nyat kena kanduri mulut tabah manok tayuti hanak dijeti. Ada yang betul takut putuh tak kuat dibuat. Tengah urinang mume wate ke kena kalau duduk ke kalan kawai ni ya kirinya. Biasa berakannya getromi dengan jurus tendangan tanpa bayangan. Tapi urangnya wate ke kena tipak mi tinggal urinang tengah mume hana jadi ke tipak mi. Pakan takut kemau dia ni. Nak ingat adanya jemur tidak boleh berbuat kerusakan ketika istri sedang hamil karena semua tabiat ayah akan mempengaruhi pada anak. Maka merumpok dengan firau urang. Kepala sekolah sudah selesai dari tugasnya. Sabah orang merompok pada sebuah pertemuan dengan orang-orang hebat. Awatnya selesai acara, biasalah selfie. Yang lepas hai gempau dia mana? Duk tu dua cerita menong.
Nyo cerita megok-gok jara bukan Parkinson. Menurut cerita lemak, bahawa temak tengah memeh kelon, ia len bingkeng hak. Gedenak mak di pura, kadang-kadang cik kecung mendapat alka. Maka karena tipuro menghadapi kekerasan ayah yang bagian, ilun yang jadi korban dalam perut mak. Awati lahir dari banyak menjaro kam tutu. Maka menyatanya perlian bagian tutu jaro yang ciri palipah urin. Makanya dalam Islam kesempatan orang inong untuk memeras suami adalah ketika sedang hamil. Yang dempu kebetulan mereka. Mohon baju baru waktu tengah memeh. Mohon makanan yang hangat waktu tengah memeh. Nya pegah je mereka, bang, ilang kahawat baju yang nak sayup lagi Superman. Ini pegah lelaki, tapi peng hananya aki bulan kibanya dah. Mainnya kepegah lelaki hana peng, tinggal dia tanya baju tu. Mang menyo hana nak ketat mohon dan bang. Ni kan anak tengok tengah kak jero di jauh babah. Nyan ada hana peng gentang. Aku berangkat lah kau kerja tuan bang Moronyo dan hawa kena baju KFC. Ketapang fried chicken. Bukan kau dah pilih anak tu ketapang elam baru saja lebih. Tadi yang mana galak tengok anyut dia di bawah kakak dia. Yang ada anak tu gemuhui bijak betul. Makanya dalam Al-Quran Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan terhadap pria yang anak itu dilahirkan atas namanya wajib menanggung kiswah, pakaian istri, wa rizquhunna, dan rizki istri bil ma'ruf, dengan cara yang patut. Makanya keteladanan Rasulullah itu hanya pelai terfikir Nabi pernah menjadi presiden, menjadi panglima perang, menjadi bisnismen. Yang pelai terfikir keteladanan Rasulullah di dalam keluarga. Karena di Aceh sedang bermasalah urusan keluarga. Sabar Allah. Ilan ke telepon dia kira ibu-ibu jemaah pengajian. Kata Tuhan, Ustaz, ilan tuan penting tak kena merompok. Kagak insya-Allah urus Jumat semput dan asar. Tiba-tiba bauronya nikah hanjil lenjak sama but. Lempiuh kat bengkel tengah pegang-pegang mata ke telefon tu. Ustaz ilan katruk kat tempat tu. Allah bu ilan katruk kat bengkel ni pak. Newa mentang ilan kirim alamat tu lenjak pada. Seput karam grid lam ujian beraya lempiuh baru mau ingat. Dicerita Pak Ustaz nyo hababan lentuan na anak dua do akan. Yang pun umur leloh tun lempekawin. Nyo kana cucu dua. Yang kedua baru kahwin umur 26 tahun dan nyok yang jadi masalah. 26 tahun umur belum kahwin, apa masalah? Ketujuh pun dah lewat belum kahwin. Bahawa orang len rumpok dengan melintai kalian waktu damang langkama sedih bukan. Sebagai mak tuan dan urang inang len kalian ayah na betul. Len damang langkama melintai lennya ditanya untuk lepegah apa nama masalah. Leh panjang lembujuk itu kalimat. Terungkaplah sebuah rahasia bahawa melintai dengan yang inangnya ketujuh bulan lebih menikah hanya kecuteh bila kau berkepun. Terkejut tu mai. Nya kepikir pua anak dia agaknya impoten mandul dan lain sebagainya. Kepakatlah kau yang bangnya bayar dapat anak dia gede Jawa tamika doktor-doktor hebat dia periksa. Urang mudah rezeki. Gebah nakanya di Jawa. Mbak doktor-doktor hebat di Pulau Jawa. Semua pemeriksaan anaknya lewat dan baik-baik saja. Hanya yang salah apa anaknya? Mental sehat, fisik sehat, tentu sehat. Tapi kepegang ini sudah 8 bulan kahwin, enggak pernah menyentuh istrinya. Kepegang oleh dokternya. Nanti ibu pulang kembali ke kampung ke Aceh. Cari ustaz yang bisa diajak bicara, yang mengerti persoalan seperti ini. Ini berarti maka dia tinggal kerana yang tak berapa. Kau tunjuk tu wadah katanya malam Minggu, malam Senin, pok 8 sampai pok 10 duduk balikut sebuah warung kopi, 2 tahun. Nyan pun dah merompok dengan anak ganyan dan berharap anak mudanya 26 tahunnya getin bercerita secara terbuka urusan keluarganya dengan dia.
Dan pancing tentang kibandung keluarga, kibandung orang. Setelah 15 minit berapa baru dia merasa nyaman. Cerita Elon tentu orang dengan obsesi yang sangat tinggi. Ketika Elon tamat SMA, Elon tamat kuliah S1 selesai tepat waktu. Alhamdulillah. Lencok beasiswa kuliah S2 di Amerika. Selesai tepat waktu. Alhamdulillah. Tamat S2 ikut beasiswa lewat di Jerman. Selesai S3 tepat waktu. Alhamdulillah. Lenwa tamu kerja jet terusan. Alhamdulillah. Sibuk dengan tanggung jawab pekerjaan, hana tingat membacut untuk kahwin tu. Ada bukan karena dipaksa leahkan mak kambing hat mentang jam. Barulah lengo. Ternyata bukan keinginannya untuk kahwin. Tapi ada bukan ditanya orang agama, tak kalau orang kayak grup-grup dia jauh cik. Dulu kan mam kahwin getunyok lemaknya kalau rinang dengan orang taat kita lihat semayang masjid iya tuan dan dia orang taat jemaah masjid maka lebulah kecil mekawin madum nanti mekawin pernah nak baba main rinang nah aku baba malam duduk bawah dong yang awak dengar lah baba katanya warung ilen karena hek na tugas orang tu malam di warung buat tugas mahasiswa mereka tengah malam petilah tinggal mengrong-grong duduk ohana tu orang pegalu dan tanya duduknya buka singkat idan wati nekalan urinangnya pun lemah hek baik fikir kosa kata yang sesuai duduk apa yang pancing pun lemah lagi tu kau nyo tu lagi tu kau lemah nah orang agam kuliah katro Amerika katro Jerman kalau urinang lagi tu kau ka rumah roh ni tu tapi nah orang agam hana gejak tahu habis rumah kau juga nyampe lebih penuh dah. Maka lu pegah tu nasihat panjang arahan. Di waktu yang sama, ada seorang bapak-bapak gelate-wate balun untuk merupok pegah wajib. Berselang 2 hari di hari Rabu pagi lu pegah tak merupok poti rumah di tempat mana. Bak tempat shot dan duduk dengan mudanya. Duduk dengan bapaknya. Mana cara ngabai letak di wateran deku ini tidak pegah apa becut. Ilen anak darah ban kawin sekitar 8 bulan yang kau ini. Nantinya apa masalah? Masalah di deku acai gua anaknya rumah nantinya dik udah ngisi kehamil masuk di pasalnya. Acai nantinya hamil muka je muka rumah. Acai nantinya hamil muka rumah. Duduk terungkap di waktu yang lemak ni. Gepegah pak mak kiban dan hamil mak punya selama mengkawin hantai cukai dia kau. Baru bocor rahasia itu. Dan yang melinteran simpulan nyaw deku. Bahkan duri malam berusaha kamu dulu ino. Kamu sambung melintir dengan Tuhan. Ilun kena tempur perkalian Tuhan. Kalian minta dengan yang pengacara untuk gugat cerai lakonnya untuk cerai dengan Ilun. Wah tak hati Ilun. Beruk tak Ilun sampai hari cukai lakon. Sampai Ilun hui melintir dengan agamnya nantinya. Nah, kamu tak pernah sentuh tangan isterimu, tak pernah pegang tangan isterimu. Ini dia yang ada apa? Kapan? Waktu ijab kabul. Tak waktu ijab kabul kemahiran Allah ini anak kita kaya. Lalu apa? Mohon jangan digugat dulu. Menantu bapak sedang dalam penanganan saya. Dan berdepan. Maka baru lembumpok mencari yang dipegang. Pernikahan tersebut bukan hanya tanggung jawab cocok gaji juk rumah belanja. Pernikahan tersebut bukan hanya bangun rumah tinggal berkeluarga. Tanggung jawab pernikahan tersebut sampai persoalan batin, memuji, bertanya, membawa, merayu, itu adalah bahagian dari pernikahan. Maka dalam Islam dipegang Nabi, ketika seorang suami bergurau dengan istrinya, gurauan itu pun dianggap ibadah. Maka Nabi teladanan katanya dalam hadis, nyan awat kerja dengan Ummul Mukminin Aisyah dua, hana orang lain nyan gemelit dengan Aisyah. Gapakah Aisyah? Ya Aisyah, jangan melit sampai bak bermah dia. Melit Nabi ngom rumah. Nyan Nabi 50 ton, rumah mentang 12 ton. Gemelit. Nyan yang hantam takalan lalakau melit ngom rumah. Nyo Nabi melit ngom rumah. Yang nabar nyo lakau melit di rumah. Nyo melit dua. Kadang Nabi menang, kadang Nabi mutalur. Waktu Nabi menang kepada Aisyah yang kali lihat kada lu kata. Ketika posisi tubuh Aisyah sudah ideal, Nabi mengalah. Baru pegangnya baru hebat dia. Ini akhlak keteladanan keluarga.
Maka persoalan yang terjadi dalam masyarakat katanya bauronya, betapa rusak masyarakat dimulai dari kerusakan keluarga. Maka keteladanan yang kita perlu angkat tentang kehidupan Rasulullah adalah Nabi Muhammad yang gemayang dengan perumahan, Nabi Muhammad yang gemayang dengan anak, Nabi Muhammad yang gemayang dengan cucu. Itanya waktu ada rumah bak pintu pun kata grehem ukuran ubin urut tu kerja ibeh pemandu. Nauzubillah, tidak boleh demikian. Maka sahabat guru, ada sahabat Nabi Al-Aqra' At-Tamimi, tua ketok pintu, tua beri salam ketambang rumah Nabi langsung ke dalam. Tekala Rasulullah sedang main kuda-kudaan dengan cucu beliau Hasan dan Husain. Hasan Husain atau hurung Nabi, Nabi tengah mengai balik. Terkejut Al-Aqra' spontan berkata, "Ma akramal farasu." Alangkah mulianya kuda ini. Dan kudanya Muhammad Imam bilang. Terkejut Nabi, gemat cucu, geputren, kemudian kita bertanya, "Wahai Aqra', di Allah Ta'ala hendak bianak kekatan tirok?" Aqra' menjawab, "Ya Rasulullah, idan alhamdulillah nana agam tipluh bro, kadai be'an lentingku lemaen laganya melencung hana." Maka saat itu Nabi katakan, "Man la yarham la yurham." Orang yang hanya sayang orang lain tidak akan disayang oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi ajarkan keteladanan dari hal sederhana, ngoncuco gemayang. Dalam kesempatan yang lain, ketika teruk jame cucu berpeduk belah hunan tirau belah tirau tuk dengan jame. Adab Rasulullah dengan cucu, diri ke jame cucu sopan, ikut jame cucu ke ada rumah lagi. Tapi di anak katanya, di cucu katanya, di ke jame ada mulai. Apa yang salah? Pembatasan ini yang kita lupa. Maka yang sedih cacat ketika kita siap mendidik anak, tapi ada orang lain yang tidak siap mendidik anak. Ilan alhamdulillah baru bila Allah lera ini untuk ukuran akhlak dan adab kau berjalan. Yang ubud baru umur situn di tengah bawatnya lembajak takziah bak sahabat kerabat ngan yang habis umur truk baru mahnya malam urau tambang dalam kamu tu bak sahabat ruangan nabula ubud ina bawah. Anak len yang situn di tengahnya hanya berapa? Itu kan dia tunjuk bola. Len mupo biji kena cok bolanya. Tekanan hana anak mik lain tinan hana tomat bolanya bicara adik cok. Sabah dua boh leheboh langkah hijab na anak mik lain ikut dua bolanya. Ipiyo idam. Ternyata ada yang cok motor. Baru lanjutkan cok bola. Tak perlu anak kitanya menjamin baru mahkap hormati properti orang lain. Ijazah. Tiba-tiba orang lain yang menjamin rumah dan kebana, terjadilah penjajahan di atas dunia. Moto bak jaro jihirpah. Itanya kena tatam anak jamin. Hana tatam anak punya ijazah juga. Maka awak dalam petruk ceritanya bak pengajian orang-orang Tuhan yang alumni Angkasa Pura pensiunan. Itanya kena tilau orang Tuhan bapak-bapak. Tengku. Ilan pernah tiga urut raya. Kata puduk meja belagak meratur dengan kursi, na toples belagak terpuduk tu pasal kuih dalamnya. Truk dia jeme, geba anak met tirau. Dia anak banyak metuahnya. Imat toplesnya mahal tu, boleh 200 ribu tu pun. Ecok toples ni belum tu. Toples jantung lembu, toples itu jantung lembu. Ni gimana tu? Hai pergi bang, aku nak kutuk-kutuk dagang kan. Kemudian tergonyok terkedi tengah mulang lampu. Ejit umpama haji hotel MN anak yang dengan toples lun surut ikut pintu lembli banyak ejit. Hai lu pegah ejit macam tapi menyeruh dia anaknya ke pegah bayar dia bapaknya lembli benda apa ayat. Maka kau berkira ada nyokonyo yang terpegang. Jangan sampai silaturahmi itu memutuskan silaturahmi. Jangan anak yang kita ajak bersilaturahmi sampai tuan rumah berdoa, ya Allah ya Tuhanku menjaga meraya anak manyanya ada juga bagi kali bapaknya. Betul. Orang tuan rumah waktu menjelang urut raya berundang seorang dekorator membuat tata ruang. Ina puduk kursi, ina puduk meja, ina puduk toples, duduk lemari.
Tabah anak katanya ditata ulang, itulah meja gede dari kursi kena gantung terpeh tak boleh. Mumang loh. Maka Nabi ajarkan adab pada cucunya. Nah, kalau sedang ada tamu, duduk yang sopan. Pulang tamu, silakan lompat-lompat. Yang adab dari Rasulullah. Maka lupakan, sehebat apapun orang tua melindungi anaknya, bila tidak diajarkan akhlak dan adab ini kepada anak, insya Allah dia akan mendapatkan musibah. Handik dah jaga anak waktu pocong. Oh, anak pun ya haji polisi dengan pangkat jenderal. Saya ayahnya polisi tentera dengan pangkat jenderal. Sehebat apapun ayahnya, saya preman itu. Hanya di depan anda anak-anak itu akan selamat. Tapi begitu anda berangkat, anak ini tidak punya akhlak, dia tetap berbuat suka-suka hati di depan orang lain, dia akan celaka. Maka viral di media sosial. Ada sebuah tayangan video di China. Dalam gerbong kereta api, tirau anak muda tengah duduk galau ke bandar gaduh peng putus cinta atau PHK dari perusahaan, tengah duduk tagal kena ejak tirau anak ni pemulai putun imumat baki yang kereta pun cukeh anak mudanya dengan kaki itipak-tipak 3-2 oleh itu milah pemuda ecok anak manyanya gebuut bertindak pak ni tengah nyantolah ada preman tetap ya anak kemati ke habalau. Maka kita jaga anak dengan menjaga akhlaknya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada cucu beliau. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putri-putri beliau. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau. Tapi inilah sayangnya Indonesia yang meratifikasi konvensi hak anak. Orang tua tidak boleh mengakses anak orang lain, bahkan anak sendiri. Itanya Jerman di kampung tekanan anak mimpi rukuk ada bukan anak itanya hak ketam. Hai, untuk pulang ayah. Menyajino tetap hai bukan rukuk. Itanya cam dia untuk pulang ayah lu. Jerman dia tekanan anak inang anak agam cewek atau lewat orang tua Malay. Lewatnya orang tua Malay kalau anak agam anak inang cewek. Dulu ada kearifan bahawa orang tua siapapun tetap bertanggungjawab kepada anak kecil siapapun. Tapi pada hari ini kearifan tersebut tidak berjalan. Maka ketika orang Senin yang kau ikut, Ilan Tuan diundang ceramah Maulid Mbak MAA, Majlis Adat Aceh. Diliku tokoh-tokoh adat Aceh lepagah bagaimana menghidupkan kembali tradisi dan adat Aceh yang sudah baik tersebut agar akhlak generasi muda di Aceh terpelihara kembali. Ada tradisi ditanya menghapat bamlasah sama-sama tamu tiput, tamu rukun, tamu dalai. Ada tradisi gotong royong bersama-sama dalam masyarakat. Hanya cerita katering yang menilai, atai kawin katering, atai tunah katering, atai kenduri katering. Tetap ada gotong royong. Apakah oleh Pak Badruzzaman Ismail nyok-nyok PR kita Ustaz. Ketika negara membuat sebuah kearifan, negara mengratifikasi sebuah peraturan, maka kearifan adat tersebut tinggal di belakang. Maka alhamdulillah, oleh karenanya dan Tuhan berharap peringatan Maulid tercik kalkulasi ulang. Patu habis belanja atau pegat kenduri di rumah tahu undang jamin. Kemudian kalau selesai acara memedum, taci fikir, taci pertimang apa manfaat yang bertambah dan apa mudarat yang bertambah. Kalau memang lebih banyak manfaat, lanjutkan. Tapi bila banyak mudarat, maka bukan kenduri yang dihilangkan, tapi pelaksanaannya kemudian kita sesuaikan dengan cara yang lebih bermartabat. Maka di kota Banda Aceh yang beratkan kenduri teput jina di Banda Aceh pelan-pelan bergeser di waktu zuhur. Mamanya teput terbejuh buluh kalewat malam-malam tu nyan bukul. Maka terjadilah mubazir, digeser di Banda Aceh makan kenduri Maulid zuhur, walaupun ada kampung-kampung yang masih di waktu petang. Yang kedua adalah ada banyak rumah yang adakan kenduri Maulid, ahwati teput sejak rumahnya nyan urung rumah ketari apa bayang hek tak aku mai thôi pek-pek rok bahkan hantar cok biaya kenduri Maulidnya tatangnya empat sabuah panti asuhan pak tengok kena kenduri pak panti asuhan kan gahlam teku amnya gahlam denda anggaran 5 juta pada kenduri Maulid bertempat badan selesai yang makan kenduri orang-orang yang benar-benar membutuhkan baru terpegat kenduri pak menafah rayu semua warga datang untuk bersilaturahmi dan berinteraksi. Kenduri itu menjadi bermanfaat. Ada yang ketiga, kita evaluasi pada kenduri.
Belum tentu orang yang datang orang yang senang hadir, tetapi dia terpaksa hadir karena memuliakan. Maka lembagah kena berumah insiden. Karena pada undangan naik tabah rumah kenduri baru truk tejak boleh lewat baju. Truk kenan disambut dengan hangat oleh urang rumah dengan pertanyaan. Telah cat lagu tempuh. Nyamnya tejak menjamin yang disambut kira-kira apa jawaban yang faham. Payah tabalah tanya lama apa punya awak tu mah. Hai telak tahu itu. Mampu punya awak tu mah. Tapi kata perasaan hatinya jadual istirahat kita kurangi, kita hargai undangan ini, kita datang. Maka kadang-kadang silaturahmi itu menjadi rusak karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Maka di dalam Islam diajarkan bahwa orang mukmin yang paling baik adalah yang berubah kepada arah yang lebih baik dan istimewanya pada sisi akhlak. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah dari Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling baik keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum linisa'ihim. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlak terhadap istri dan orang perempuan di dalam lingkungannya. Maka oleh karenanya malam yang berbahagia jauh hanya lebih panjang di pembicaraan nyekapoh siblah lewat 20 minit sesuai dengan kesepakatan dengan panitia. Dan tuan diundang untuk ceramah tanggal 20 leh nyawa sampai tun ke tanggal 20 put. Nyata cak simpulan kita. Yang pun kalau ada yang katakan peringatan Maulid tidak bermanfaat, salah. Bila ada yang kemudian membid'ahkan, maka tolong sampaikan kepada ahli bid'ah tersebut bahwa membid'ahkan peringatan Maulid juga sebuah bid'ah. Bahkan hanya berbid'ah di Nabi ilmu. Tajak berbid'ah ke bid'ah itu. Hanya saling bid'ah itu. Yang kedua, bila yang kita lakukan sudah baik, lakukan hal yang lebih baik. Maka dakwah itu kata Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat yang mengajak kepada sesuatu yang lebih baik. Maka di Aceh ada dua lembaga keistimewaan, MAA dengan MPU, ditambah dengan MPD dan Baitul Mal. Maka MAA dan MPU ada dua kewenangan yang berbeda. Tugas MPU mendakwahkan sesuatu yang lebih baik. Nyau kagak nalain lebih baik. Tugas MAA mempertahankan yang sudah baik. Maka tugas MAA orang mengkawin dari zaman pakai kopiah kutup sampai bauronya kopiah kutup. Orang mengkawin naik tuhaput kampung tetap sampai bauronya nak tuhaput kampung. Tetapi tugas MPU bukan mempertahankan tradisi, menawarkan alternatif yang lebih baik. Menyonal baik tawarkan. Walaupun secara teori baik, dalam praktek belum tentu. Tapi sampaikan kebaikan. Kalau sekarang kita tidak siap, saudara Allah Ta'ala berkulahi dari tulang sulbi kita ni, anak-anak yang siap menjalankan kebaikan yang sudah terkonsep tersebut. Kedua. Yang ketiga, menyahai ketika terpegat nandrau Indonesia nya, kita tidak sanggup berfikir memperbaiki provinsi Aceh nya. Hai ketika leulai kita nya terpegat Aceh Raya nya, kecamatan Indrapuri hai kita bikin, maka terpegat kampung Lampanah bagai. Menyagampung pun hai terpegat, maka terpegat keluarga kita nya bagai. Pastikan anak dan istri kita solat. Pastikan anak dan istri kita berakhlak baik. Menyanyan hai terpikir, maka fikir tubuh raw mentang baik kawin-kawin sampai roh kiamat. Nyanyi kedai. Yang kedua, Nabi katakan dakwah Islam itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka harus diakui, setuju tidak setuju, sepakat tidak sepakat, untuk ukuran gerakan dakwah internasional yang paling berhasil adalah Jemaah Tabligh. Terlepas setuju atau tidak setuju. Kenapa? Mereka kedepankan akhlak, bukan kedepankan ibadat. Maka orang yang bijak berpiyah ke masjid ke i'tikaf, menyabang masjid na pengajian menan geduk tengku langsung ke maju geduk laju tenan mubari. Itanya menyona pengajian bab masjid menan geduk tengku dari itu terturut jo minta baju. Terbalik, mereka kedepankan akhlak. Tidak berbicara tentang ibadat, karena ibadat akan ada khilafiyah.
untuk naurang yang kunut subuh, na yang hana kunut subuh, na yang tarawih 20, na yang tarawih 8, na yang wirid dia semayang, na yang hana wirid, yang wiridnya, na yang jihar, na yang hana jihar. Ketika mendakwahkan persoalan ibadat, hati kita akan tercerai-berai. Maka Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tak praktek akhlak aja gini. Mai ibadah ke bantuku nejak pun. Pat demi tagure nemita gero, nejak kamu ibadah. Terlepas dari setuju tidak setuju, sepakat tidak sepakat, jamaah tabligh sudah berhasil di bidang dakwahnya. Maka Nabi dakwahkan akhlak, beliau tidak dakwahkan ibadat. Yang penting bagus akhlak, ibadat akan mengikuti. Tapi ibadat menjadi sia-sia apabila akhlak tidak diperbaiki. Maka yang kelima, supaya akhlak itu baik, dimulailah dari kejujuran. Dan kejujuran inilah perkara yang pertama hilang menjelang kiamat. Gepegah dia belum Tuhan, dunia kaki yang tepat mempalik, yang sulit lah. Pakai terperuno anak katanya dari banyak untuk sulit. Umpama malamnya, poksa malam iwa anak yang mendam sekolah SD dan SMP, getok pintu terbuka katanya, pandai tawanya, jujur itu dan ban nonton TV bak kedai pergi pulang lama. Langsung kena iputar road kena cuti. Tinggal ini rupa je punya betul tersebut kena cuti. Malam tengah lagi salam telat iwa puasa malam. Ipreh lemak berpintu, gepreh lemak pintu yang pandai tawanya. Tinggal ini malam baru betul tersebut kena cuti. Tercim tulis. Banwa ba masjid mak nak ulang duit ba tengku nak. Alhamdulillah gecar akai katanya. Era hati dia temu kama ikat kelumbu pak bubu kana dalam kamar. Tengah dia yang tulis mengadan. Mu tulis tengah tulis tampil ro kiamat ni tulis. Tepat balik mu tulis pula. Maka lembaga bak mak em tua ayah-ayah yang bahagia. Tibruk akai anak katanya menyaiwa rumah katanya betul seut betat sakit hati terima kenyataan. Nepoh yum anak-anak yang sudah berusaha untuk jujur. Katanya, pandai tahu malam tahun baru. Apakah mak? Benar lejak kan anak bapa pulang. Anak tahu anak inamnya. Ilah ju hadirnya sakit utak. Tapi hargai bahawa dia sudah jujur. Sampaikan dengan baik. Ya, menyanyian terpuput malemak malaya. Walaupun malam tengah bulan peganglah banyak menyemenan bud kata malemak malaya, maka bertanya zaman tajak merantau sikrak kalimat nasihat ketuk dia urunci baik tajak malemak malaya, selesai nasihat. Tapi hari ini ternyata anak yang jujur dieksekusi, anak yang berbohong kemudian diapresiasi. Maka perbaiki akhlak tersebut dari kejujuran. Dia hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Demikian barangkali sekedar tausiah yang Tuan sampaikan pada malam yang berbahagianya dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema besar meneladani kehidupan Nabi kita Muhammad di dalam akhlak keseharian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Tuan pribadi dan kita membendung lebih dan kurang dan Tuhan lagi maaf dan segala bentuan dan mari sama-sama kita amini doa yang dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا وآباءنا وأمهاتنا وجميع مشايخنا من البلاء. لا تؤاخذنا إن نسينا
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا متابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا وعدا ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu.